Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah bagian ketiga dari seri Sayyidah Maryam. Uta Harun adalah kunci. Konten video ini adalah tesis Imumal yang pertama di dunia. Silahkan subscribe, like, and comment untuk mendukung penelitian Imumal. Selamat menyaksikan. Sayyidah Maryam datang seorang diri bersama bayinya dan harus menghadapi kaum keluarganya dari kalangan Bani Israel. Sayyidah Maryam adalah bagian dari keluarga kaum Bani Israel dan kemudian menghadapi banyak pertanyaan dan hujatan dari kaumnya karena tiba-tiba datang seorang diri dengan menggendong bayi. Dan Sayyidah Maryam telah dituduh memiliki anak di luar pernikahan oleh pemuka Yahudi dan terancam hukuman berat menurut hukum Taurat. Berbagai hujatan dan tuduhan ditujukan oleh kaumnya kepada Sayyidah Maryam. Tetapi di antara sekian banyak hujatan kaumnya, hanya ada satu perkataan hujatan yang dituliskan pada Al-Quran. Sangat mengherankan apabila frasa hujatan ini tertulis dalam Al-Quran, pasti bukan sesuatu yang sia-sia dan memiliki makna yang penting. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Ternyata hujatan tersebut memiliki makna, penjelasan dan petunjuk untuk meluruskan dan menjawab fitnah-fitnah yang telah dan akan terjadi kepada Sayyidah Maryam, beserta putranya Sayyidina Isa alaihissalam. Maka pada video ini Imumal akan mengkaji makna, pesan dan petunjuk berdasarkan surah Maryam ayat 28 ini secara kritis. Ayat ini menunjukkan sebagai berikut. 1. Bahwa Uta Harun. Berdasarkan terjemahan bahasa Indonesia, Sayyidah Maryam disebut sebagai saudara perempuan Harun. 2. Bahwa mereka membawa-bawa nama baik kedua orang tua Sayyidah Maryam, sehingga menyiratkan bahwa orang tuanya dikenal kebaikannya, dan bukan orang sembarangan. Bahasan pokok selanjutnya adalah fokus pada hujatan yang berfrasa, bahwa Sayyidah Maryam disebut saudara perempuan Harun, atau Uta Harun. Bahasan video berdasarkan frasa Uta Harun ini akan membahas 3 bagian, yaitu 1. Menjawab tuduhan bahwa Al-Quran bukan kitab sejarah. 2. Mendapatkan nasab keturunan Nabi Isa alaihissalam. 3. Ditemukan letak lokasi rumah Sayyidah Maryam. Bagian 1. Tuduhan Al-Quran bukan kitab sejarah. Alasan dari tuduhan itu mengatakan bahwa di dalam Al-Quran, Sayyidah Maryam disebut sebagai saudara perempuan Harun, dan mereka menyimpulkan bahwa Sayyidah Maryam sebagai saudara kandung Nabi Harun, yaitu kakak dari Nabi Musa, yang kebetulan bernama Miriam atau Maryam. Kesimpulan sederhana demikian, didukung pula dengan adanya kesamaan nama dari ayah Sayyidah Maryam, yaitu Ali Imran dengan nama ayah dari Nabi Harun yaitu Amram atau Imran. Nama Amram sebagai nama ayah Nabi Harun dan Nabi Musa tertulis pada kitab Keluaran 6 nomor 20. Disebutkan nama Amran sebagai ayah dari Nabi Musa dan Nabi Harun, dan nama Miriam sebagai saudari dari Nabi Harun terdapat pada kitab Meha 6,4. Inilah persamaan nama dari Miriam dan Sayyidah Maryam. Perbedaan masa keberadaan di antara keduanya kurang lebih 1500 tahun. Yang membedakan antara kedua tokoh ayah ini adalah nama depan Ali. Frasa Ali ini terdapat pada surat Ali Imran, dan banyak yang menafsirkan kata Ali dengan arti keluarga. Padahal jelas 2 huruf tertulis, alif dan lam, yang mengandung arti sebuah nama atau proper name. Maka dari perbedaan nama antara Ali Imran dengan Imran adalah sangat jelas
dan artinya menggugurkan tuduhan bahwa antara Miriam Harun binti Amran saudari dengan Sayyidah Maryam binti Ali Imran adalah sama. Karena kaum yang menuduh tersebut tidak mengakui nama ayah dari Sayyidah Maryam adalah Ali Imran atau Eli, dan mereka menutupi dengan nama Yoakim. Sedangkan nama Yoakim pun hanya tertulis pada Bibel Yakobus yang statusnya tidak diakui atau apokrifa. Tuduhan tersebut malah membuka kebenaran di mana terdapat nama Eli atau Heli pada Lukas 3 nomor 23 yang tentu merujuk pada nama Ali Imran. Nama Heli atau Eli sebagai ayah Sayyidah Maryam tercatat pada famili Trigenanit dan ia adalah suami dari Saint Anna atau Sayyidah Hana. Secara implisit, pada Al-Quran sendiri tidak ada hubungan saudara adik atau kakak antara Sayyidah Maryam dan Nabi Harun. Sebab, apabila tuduhan yang dilontarkan adalah benar, maka 1. Nama Nabi Musa akan disertakan pada redaksi surat Maryam. 2. Para penghujat Sayyidah Maryam adalah Rabi Yahudi yang tentu akan memanggil Uhta Musa karena Nabi Musa pemimpin ajaran Taurat Yahudi. 3. Kisah Nabi Musa paling banyak dan lengkap dikisahkan di dalam Al-Quran. Tidak satu pun terdapat nama Nabi Isa ibnu Maryam hadir pada kisahnya. Bagian 2. Uhta Harun menerangkan nasab keturunan Nabi Isa alaihi salam. Mengapa frasa Uhta Harun harus disebutkan pada Al-Quran? Siapakah Harun di sini? Harun yang dimaksudkan di sini adalah Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun adalah nabi dari Bani Israel, kakak kandung Nabi Musa alaihi salam. Nama lengkapnya Harun bin Amran bin Kahat bin Lewi bin Yakub. Nabi Harun kemudian beserta keturunannya telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai imam besar Yahudi bagi Bani Israel. Kedudukan keturunan Nabi Harun sebagai imam besar Yahudi terus berlaku turun-temurun dan menjadi tradisi di kalangan Bani Israel dan terus berlanjut hingga zaman Nabi Zakaria pada zaman Nabi Isa alaihi salam. Sehingga keluarga dari keturunan Nabi Harun memiliki kedudukan terhormat, panutan, dan pimpinan keagamaan bagi kalangan suku-suku Bani Israel. Maka frasa Uhta Harun, sebagaimana tertulis pada surat Maryam ayat 28, merupakan pengabadian persaksian berdasarkan ucapan langsung dari orang-orang sekitar Sayyidah Maryam pada saat itu. Salah satu bukti pendukung kebenaran bahwa Sayyidah Maryam adalah keturunan Nabi Harun terdapat pada kisah ibunda Sayyidah Maryam yang tertulis pada surat Ali Imran 35-36. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa yang dalam kandunganku menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar itu dariku, sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui." Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan, dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya, dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Ibunda Sayyidah Maryam, yaitu Sayyidah Hana pada usia tuanya telah bernazar kepada Allah agar dikaruniakan anak. Nazar tersebut timbul karena kekhawatiran apabila keluarganya, yaitu keluarga Ali Imran, tidak memiliki keturunan. Sebab sebagai klan nasab Lewi harus hadir keturunan untuk meneruskan keimaman. Hal demikian diperkuat dalam isi nazarnya atau janjinya, yaitu apabila dikaruniakan anak, anak itu akan diserahkan untuk mengabdi khusus di bait suci yang tentu sebagai imam penerus. Namun berdasarkan surat Ali Imran ayat 36, tersirat kekecewaan dari Sayyidah Hana karena ia melahirkan anak perempuan, lalu mengatakan bahwa anak lelaki tidak sama dengan anak perempuan. Makna perkataan ini menunjukkan bahwa seorang anak lelaki dapat menjadi imam, sedangkan anak perempuan tidak bisa, sebagaimana ketentuan kaum Yahudi. Namun demikian, sesuai nazarnya,
Sayyidah Maryam tetap diserahkan atau hidupnya dikhususkan mengabdi pada Allah dengan bimbingan Nabi Zakaria. Maka berdasarkan surat Ali Imran 35-36, terdapat 2 poin kesimpulan sesuai konteks pembahasan video ini, yaitu 1. Telah diperoleh petunjuk kuat bahwa Sayyidah Maryam adalah keturunan Nabi Harun melalui Itamar kepada suku Lewi putra Nabi Yakub. 2. Keinginan keluarga Ali Imran untuk memiliki anak hingga bernazar, berharap mendapatkan penerus sebagai imam Yahudi. Maka istilah Ota Harun sangat relevan pada konteks Sayyidah Maryam saat itu. Dari frasa Ota Harun ditemukan rumah Sayyidah Maryam. Selanjutnya Ingumal akan mendapatkan hipotesa letak posisi rumah Sayyidah Maryam sebelum mengasingkan diri ke Ain Prat dan pulang kembali berdasarkan frasa Ota. Selama ini, para penafsir beranggapan bahwa rumah Sayyidah Maryam di sekitar Baitul Maqdis, lalu dari sana ia mengasingkan diri ke timur, maka frasa Ota Harun, atau lebih tepat ditafsirkan keturunan Harun, akan menjadi kunci untuk menjawabnya. Bani Lewi. Bani Lewi adalah salah satu dari 12 suku keturunan Nabi Yakub, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isahar, Sebulon, Daan, Naftali, Gad, Syir, Yusuf, dan Benyamin. Masing-masing suku Bani Israel telah mendapatkan bagian wilayah di daerah Palestina hingga Syria. Namun dari kedua belah suku Bani Israel, hanya suku Lewi yang tidak mendapatkan bagian wilayahnya sendiri, melainkan tersebar ikut pada 11 wilayah suku-suku Bani Israel. Karena suku Lewi telah ditunjuk sebagai imam Bani Israel, namun tidak semua keturunan suku Lewi yang dapat menjadi imam besar Yahudi. Yang memiliki tugas sebagai imam besar Yahudi dari suku Lewi hanya keturunan yang berasal dari Elazar bin Harun dan Itamar bin Harun. Maka ketika Sayyidah Maryam disebut Ota Harun, berarti beliau memiliki 2 kemungkinan garis keturunan Lewi, yaitu dari garis Elazar bin Harun atau Itamar bin Harun. Ali Imran ayah dari Sayyidah Maryam, atau dalam bahasa Ibrani menjadi Eli atau Heli, dalam konkordan dari Lukas 3,23 disebutkan sebagai turunan Harun dari Itamar, dan berdasarkan data disebutkan bahwa Ali Imran bersaudara dengan Nabi Zakaria, dan garis keturunannya menyambung kepada Itamar dan Harun. Setelah diketahui garis turunan Sayyidah Maryam dari Itamar ke Harun dari suku Lewi, maka selanjutnya Ingumal akan melakukan pencarian lokasi kota di sekitar Palestina tempat tinggal suku Lewi. Turunan suku Lewi menempati 48 kota. Hanya ada 2 kota yang dikhususkan bagi tempat turunan Harun, yaitu ikut di kota suku Benyamin di wilayah Yerusalem dan kota suku Yehuda di wilayah Yuda. Berdasarkan Yosua 21:17 disebutkan bahwa khusus bagi suku Lewi turunan Harun dari Eleazar dan Itamar dikhususkan hanya menempati 4 kota wilayah Benyamin atau wilayah Yerusalem. Keempat kota itu adalah Gibeon, Jiba, Anatot, dan Almon. Untuk menentukan di manakah rumah Sayyidah Maryam dari 4 kota, yaitu Gibeon, Joba, Almon, dan Anatot, maka Ingumal akan menggunakan analisa berdasarkan penemuan tempat sewaktu Sayyidah Maryam pergi untuk mengungsi ke sebelah timur dari rumahnya. Silakan tonton video sebelumnya, seri Sayyidah Maryam bagian pertama, tentang Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di Ain Prat Nature Reserve. Pada kajian video seri Sayyidah Maryam bagian pertama, ditemukannya Ain Prat Nature Reserve adalah berdasarkan titik acuan sebelah timur dari Baitul Maqdis atau Al-Quds. Hal demikian disebabkan oleh penafsiran yang diketahui saat ini. Pada kajian ini akan ditemukan dengan tepat titik posisi Sayyidah Maryam saat pergi untuk mengasingkan diri. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur.
Al-Quran Surat Maryam ayat 6. Berdasarkan keterangan Surat Maryam ayat 16, secara gamblang disebutkan Sayyidah Maryam mengasingkan diri dari keluarganya, atau dengan kata lain, ia meninggalkan rumahnya, bukan dari Baitul Maqdis. 4 kota tempat Lewi Harun ini, posisinya berada di sebelah barat Infrat Nature Reserve. Setelah diuji pada posisi peta, kota yang tepat berada pada arah sebelah barat Infrat Nature Reserve, ditemukan 2 kota, yaitu Gibeon dan Geba. Dan dari 2 kota Gibeon dan Geba, tampak dari peta bahwa Geba lebih dekat dan tepat berada pada garis lurus sebelah barat dari Infrat Nature Reserve. Geba berjarak 3,6 km sebelah utara dari Baitul Maqdis Yerusalem, yaitu kota wilayah Benyamin. Daerah Geba saat ini bersesuaian dengan daerah yang bernama Beit Hanina. Informasi mengenai Beit Hanina terdapat pada Wikipedia. Beit Haninia, secara harfiah, Beit Haninia berarti rumah Hanina, yang menunjukkan bahwa itu dinamai menurut nama seseorang, mungkin seorang wanita. Beberapa sarjana mengatakan bahwa Hanina berasal dari Asyur. Hanina berarti orang yang patut dikasihani atau Hanan. Maka berdasarkan etimologi dari Beit Hanina diperoleh data, yaitu 1. Sebuah daerah atau desa kuno dengan nama kuno. 2. Asal nama Beit Hanina dari seorang tokoh wanita yang bernama Hanina atau Hana dari Asyur. Maka bisa dipastikan bahwa sosok wanita yang bernama Hanina itu adalah Sayyidah Hana, karena Sayyidah Hana berasal dari Asyur atau Asyur. Sayyidah Hana disebutkan sebagai nabi wanita dan bagian dari Bani Israel karena Sayyidah Hana berasal dari suku Asyur, sebagaimana ditulis pada Lukas 2 nomor 36. Maka rumah Sayyidah Hana dipastikan berlokasi di daerah Beit Hanina, nama sekarang. Di wilayah Beit Hanina, ada sebuah sumur tua yang dinamakan dengan Bir Umran. Nama ini sinonim dengan nama Imran, suami dari Sayyidah Hana. Sebagaimana diketahui daerah Yerusalem adalah kota tua lebih dari 2000 tahun, dan sesuai tradisi di kota itu, nama-nama tempat tetap bertahan dengan nama kuno. Maka secara hipotetis daerah Bir Umran atau Sumur Umran berada di sekitar kediaman Sayyidah Hana dan tentunya tempat tinggal Sayyidah Maryam pula. Setelah diketahui daerah lokasi rumah Sayyidah Maryam, maka arah perjalanan pengungsiannya menjadi lebih akurat, yaitu tepat ke arah timur rumahnya. Infrat Nature Reserve secara kompas mata angin tepat terletak sebelah timur dari Bir Umran. Dan inilah rute perjalanan Sayyidah Maryam saat mengasingkan diri ke arah timur dari rumahnya sejauh kurang lebih 8 km berjalan menuju Infrat Nature Reserve seorang diri. Beit Hanina adalah Nazaret yang hilang. Tampaknya kelahiran Sayyidah Maryam adalah bukti dari terkabulnya nazar ibunya, Sayyidah Hana sebagaimana pada surat Ali Imran ayat 35. Peristiwa tentang nazar ini telah diketahui oleh kaum Bani Israel saat itu, karena dikenal sebagai bukti keajaiban yang mana Sayyidah Hana yang sudah berusia lanjut bisa melahirkan. Dan berdasarkan surat Quran Ali Imran ayat 44 dikatakan bahwa pada saat itu telah terjadi pertengkaran di antara para imam tentang siapa yang berhak melaksanakan nazar Sayyidah Hana, yaitu yang akan memelihara dan mengajari Sayyidah Maryam. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, padahal engkau tidak bersama mereka,
ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Quran Surah Ali Imran ayat 44. Peristiwa sengketa itu tampaknya terkenal dan diketahui banyak kalangan Bani Israel, sehingga kemudian timbul istilah sebutan untuk tempat tinggal Ali Imran di Beit Hanina sebagai Nazaret yang berasal dari kata nazar. Kata nazar atau nazar dalam bahasa Arab dan Ibrani adalah sama lafal dan juga artinya, yaitu nazar dalam bahasa Arab dan nazariyim dalam bahasa Ibrani sama artinya, yaitu sumpah atau kaul. Kota Nazaret yang ada sekarang berada dekat Danau Galilea adalah diragukan karena tidak ada nama kota Nazaret di abad 1 Masehi. Josephus, seorang sejarawan Yahudi, telah mencatat nama 45 kota di Galilea, namun sama sekali tidak menulis sebuah kota yang bernama Nazaret saat itu. Maka daerah Beit Hanina lebih memiliki argumen yang kuat sebagai tempat yang mendapatkan julukan Nazaret dan dikenal luas di kalangan Bani Israel. Kesimpulan kajian Uta Harun. Uta Harun, ucapan yang diabadikan pada Al-Quran, ternyata kunci untuk membuka satu fakta bahwa nasab Isa ibu Maryam binti Ali Imran adalah keturunan Harun melalui Itamar dan termasuk suku Lewi. Dua fakta rumah Sayyidah Maryam berlokasi di Geba yang saat ini disebut dengan Beit Hanina, dan daerah Beit Hanina ini kemudian mendapat julukan Nazaret. 3. Al-Quran benar-benar menunjukkan mukjizatnya yang meluruskan segala fitnah dan tidak tertandingi untuk dapat dibantah. Apakah rumah Sayyidah Maryam di Betlehem? Betlehem adalah kota yang terletak di wilayah Yehuda. Maka berdasarkan nasab keturunan Isa ibu Maryam binti Ali Imran yang diklaim di Betlehem, secara data adalah diragukan. Karena di wilayah yang diberikan kepada turunan Harun atau suku Lewi di Yehuda, tidak ada nama Betlehem. Demikian tesis Imumal ini, wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.